Ketika berbicara bisnis, semua orang pasti hampir rata-rata berpikir tentang bagaimana mendapatkan finansial yang baik dari hasil berbisnis. Tapi ternyata tidak selalu melulu demikian. Ketika kita bicara dengan Ray Lauren Gelbolingo, atau saya akrab memanggilnya Lauren. Lauren membangun bisnis training barista di Banda Aceh ketika masa pandemi baru saja terjadi di tahun 2020. Ia pun menyadari menjalankan sebuah bisnis bukanlah hal yang mudah. Tantangan yang hadir dalam menjalankan bisnis kerap kali membuatnya juga sedikit gentar. Namun seperti pepatah, banyak jalan menuju Roma. Tentu ada cara yang bisa dilakukan dalam menjalankan bisnis agar terus bisa bertahan dan sukses. Apa yang dilakukan oleh Lauren, sebuah model bisnis yang bisa kita tiru atau kita praktikkan juga dalam kita berbisnis. Membangun pola bisnis dengan sharing of knowledge atau berbagi pengetahuan membuat Lauren merasa terus kaya dan tenang dengan apa-apa yang dia lakukan. Salah satunya mendapatkan banyak teman, melahirkan banyak barista seperti yang dia ajarkan, dan juga jejaring persahabatan dan bisnis tentunya pasca edukasi yang diberikan. Salah satu moto dari Lauren adalah terus berbagi, tidak hanya sekedar berbisnis, dilakukannya sampai dengan saat ini. Dan inilah percakapan kita bersama Ray Lauren Gelbolingo dalam sebuku Inspiring Like a Book. Education, Knowledge, Books Review, Inspiration, Interview, Hendra Syah Official. Salam sahabat semuanya, ketemu lagi di program Sebuku Inspiring Like a Book. Dan tentu saja dengan teman-teman yang sangat memberi inspirasi bagi kita untuk bisa terus semangat di masa yang akan datang dan juga sekarang yang sedang kita lakukan. Dan kali ini saya sedang berada di Sprout Coffee and Roaster dan kita akan ngobrol dengan ownernya. Tentu saja kita akan banyak bertanya bagaimana kisah-kisah sukses, tentu juga ada kisah-kisah sedihnya dalam meraih kesuksesan. Beliau adalah Ray Lauren Gelbolingo, seorang putra Filipina dan sekarang sedang berbisnis di Aceh dan ternyata juga sudah punya jejak yang cukup lama ada di Aceh. Dan langsung saja kita sapa. Lauren, apa kabar? Halo, selamat siang semuanya. Ya, baik Pak. Baik Lauren ya. Yes Pak. Ini kita udah punya janji dan sekarang baru bisa akhirnya bisa ketemu. Dan Lauren ini saya tahu pertama kali Sprout ini itu sejak saya cek di internet ya. Yes, Terus Pak. dapat satu buah warung kopi, tapi ternyata tidak hanya sekedar kedai kopi ya, ada edukasi kopi juga di sana. Pak. Yes, Pak. Dan saya searching juga ternyata Lauren katanya sudah lama di Aceh ya. Sudah dari tahun 2011 sampai sekarang 10 tahun lebih lah. 10 tahun ya. Iya. Berarti kapan pertama kali Lauren di Aceh atau ke Aceh pertama kali? Jadi pertama kali itu setelah tsunami. Setelah tsunami. Sebentar aja, paling 3 minggu. Karena ayah saya waktu itu ada asma. Jadi saya harus bawa obatnya ke Aceh waktu itu. Dari Filipina? Waktu saya ingat dari Filipina, saya harus bawa obatnya ke sini karena dia ada asma. Tahulah situasi setelah tsunami di sini, banyak debu. Jadi dia kena asma waktu itu. Itu yang pertama kali, 3 minggu. Habis itu tahun 2011 baru saya balik lagi ke sini, keluar di Starbucks di Filipina dulu. Dan saya datang ke Aceh tahun 2011 untuk mengajar bahasa Inggris pertama. 2 tahun mengajar bahasa Inggris di sekolah internasional. Habis itu saya keluar karena saya kurang cocok untuk mengajar anak kecil. Jadi saya bantu ayah saya juga untuk kegiatan sosial. Ya, kebanyakan kita kegiatannya di luar Banda Aceh. Jadi ada di Lam Toba, ada di Indrapuri, Melabo, Calang. Ya, kegiatan sosial waktu Kegiatan sosial. Ya. Waktu itu kan berarti persisnya ketika setelah gempa dan tsunami Aceh, ayah Lauren datang sebagai pekerja sosial. Betul, Pak. Kemudian Lauren menyusul mengantarkan obat ayah ya. Itu aja. Dan pertama kali saya masuk Indonesia hanya di Aceh aja. Hanya di Aceh.
Untuk 3 bulan itu? 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu. Kemudian balik lagi ke Filipina? Karena saya waktu itu masih kuliah, udah mau selesai kuliah. Oke. Dan sambil bekerja juga di Starbucks di Filipina. 3 tahun. Wah, menarik sekali. Datang ke Aceh, kemudian secara tidak sengaja, tapi sekarang akhirnya berbisnis juga di Aceh, membuka peluang bisnis atau gimana? Waktu itu saya nggak kepikiran buka bisnis di sini. Memang hati saya memang kayak ayah saya, kegiatan sosial aja, bukan di Banda Aceh tapi di luar Banda Aceh. Habis saya menikah, aku balik dari Australia, balik ke Aceh, dan tiba-tiba saya kaget, kok banyak kafe sekarang. Oke. Terus ya itulah, saya waktu itu udah mulai planningnya, kapan saya harus buka barista trainingnya. Ya itulah, tahun yang lalu baru kita buka barista training / coffee roastery. / coffee roasting ya? Yes, Pak. Jadi mengajar untuk barista? Mengajar barista training yang sangat murah, juga, yang masih termasuk dengan ekonomi kita. Ya. Oke. Dan masih terjangkau ya? Ya, dan banyak juga yang datang untuk belajar, tapi yang gratis ya. Saya sharing ilmu saya yang kebanyakan explanation dengan kopi lah. Lauren, kalau kita lihat ya, saya sempat mengulik juga nih di Instagramnya Sprout Coffee ya. Saya melihat Lauren tidak hanya sekedar kayak membuka usaha, katakanlah seperti itu, tetapi juga ada semangat mengedukasi orang lain. Yes, Pak. Jadi sebenarnya konsep yang dibangun Lauren mungkin bisa sharing dengan teman-teman. Ya, pertama kan barista training, memang hati saya memang untuk pemuda-pemudi di sini di Banda Aceh untuk mengedukasi dengan kopi. Ya, banyak yang bisa pakai mesin tapi kurang ngerti sedikit standarnya. Jadi saya ngajarin mereka yang mereka nggak bisa rugi juga bisnis mereka. Contohnya kalau ambil espresso, ada yang pakai 15 gram untuk single shot, tapi kita bisa sebenarnya standarnya 10 gram aja untuk single shot. Jadi kalau saya nggak kasih tahu itu, mungkin mereka udah banyak rugi lah kafe mereka ya. Jadi itu sampelnya aja. Terus aku buka kafe 5 bulan yang lalu, bukan karena kepikiran mau bisnis di sini, karena saya kebanyakan murid di sini sudah punya ilmu, tapi nggak ada tempat belajarnya untuk atau mengimplementasi magangnya ya. Jadi saya buka kafe ini khusus itu sebenarnya. Iya. Jadi tidak hanya sekedar memberikan pelajaran, tapi memberi tempat juga ya pada mereka untuk gimana sih magang. Ya, gimana sih magangnya, gitu ya. Bagaimana kerja di kafe. Jadi kalau ada yang kafe lain yang cari barista, aku bisa promosi mereka atau tawarin mereka, karena mereka udah siap sih untuk kerja di cafe itu. Jadi sebenarnya habis barista training saya masih ngajarin mereka sistem juga kerja di cafe, bagaimana hospitality-nya. Jadi kayak seperti itu, Pak. Saya masuk di hospitality nih. Saya melihat apa yang Lauren lakukan itu kayaknya nggak hanya sekedar sharing, tapi Lauren juga penuh dengan sense of hospitality ya, kayak membantu orang, ngajarin orang supaya tidak tersesat di jalannya untuk belajar benar gitu. Itu sudah menjadi cita-cita dan fokus sejak studi di Filipina dulu atau seperti apa? Itu seperti jurusan saya di sekolah di Filipina, hospitality industry. I graduated bachelor degree in hospitality for 4 years. It's part of my expertise as well. Bukan hanya memang saya mau jadi buka coffee owner atau barista trainer. Jadi itu punya waktu juga. Saya buang waktu juga untuk belajar gimana management skillsnya juga. Artinya apa yang dipelajari di sekolah sangat mendukung sekali untuk bisa terjun ke industri ini. Pak. Apalagi kalau management skills dengan cafe, saya mengajar juga di sini. Orang-orang datang di sini konsultasi bagaimana mereka manage cafe mereka juga. Jadi di situ saya bisa masuk untuk ngajarin mereka gimana
gitulah handle bisnis mereka yang baik. Untuk sebuah perjalanan bisnis pasti tidak akan punya waktu yang singkat, punya waktu yang panjang ya. Yes, Pak. Setelah Lauren dari Amerika, kemudian kemana lagi sampai akhirnya memastikan berbisnis kopi ini? Habis ke Amerika, balik ke Aceh lagi. Ke Aceh. Dan menikah sama istri. Iya. Dan we decided to go to Australia Oke. for 2.5 years. Dan habis di Australia, kami langsung balik ke Aceh. Oke. Baru saya pikir buka barista training dulu. Oke. Jadi itu akhir tahun 2018 ya. 2018. Jadi 2018 membuka bisnis barista training di sini. Oke. Barista training first. Kalau kita pikir-pikir sudah ke Amerika, sudah ke Australia, kemudian punya pengalaman hidup di Filipina, memang lahir di sana. Di sana ya. Apa yang Lauren lihat? Adakah kesulitan membangun semangat berbisnis anak-anak muda di Aceh? Khususnya di dunia barista kopi. Khususnya dunia barista kopi dan cafe of course. Yeah. Dan tujuan saya di sini mengajar mereka yang sangat standar internasional. Dan bukan hanya skills aja dengan barista, dengan hospitality juga. Yang seperti di Australia, di Amerika gimana. Yeah. Dan good customer service. Ya, awalnya gimana? Sulit tidak? Adjust gitu, kayak beradaptasi kayaknya enggak ya? Atau gimana? Beradaptasi enggak sih. Enggak. Cuman ada masalah sedikit dengan bahasa. Oke. Itu saya ada penjelasannya karena kan beberapa kata-kata dengan kalau kita mengajar barista tidak ada bahasa Indonesianya. Oke. Jadi saya harus jelasin kayak mencari bahasa yang tepat gitu ya. Yeah, part of the machine espressonya. Oke. Jadi tidak ada yang bahasa Indonesia itu, semuanya bahasa Inggris. Ya, jadi itu ya. saya agak ada difficulties explain it. Iya. Menjelasin semuanya. Siapa yang membantu? Istri, teman-teman? Istri ya? saya, kadang saya Google aja kalau memang apa. Iya. Kadang harus mencari tahu dulu ya. Iya, biar mereka langsung termasuk dengan saya. Kalau saya ngajarin mereka langsung masuk semua infonya yang saya ngajarin. Apa sih yang membuat Lauren akhirnya tergerak untuk membantu itu? Karena dalam pemahaman saya tidak semua orang yang berbisnis, terutama di coffee shop ya, juga tergerak hatinya untuk mengajar. Mungkin karena waktunya sudah habis mengurusi usaha, sehingga tidak punya waktu yang banyak juga untuk mengajar. Tapi sebaliknya Lauren lebih banyak mengedukasi dulu, baru membuat ini sebagai wadah mereka belajar. Apa yang menggerakkan? Karena saya percaya anak-anak muda di sini mereka punya potensi. Oke. Bukan hanya di dalam Aceh aja, potensi untuk ikut kompetisi juga di luar negeri. That's part of my dream. Karena kalau tidak ada corona, mungkin tahun ini saya udah bawa 2-3 orang untuk ikut kompetisi di luar. Oke. Dan saya sangat percaya anak-anak muda di sini, they deserve to teach like sangat standard. Iya. Jadi mereka punya kemampuan sebenarnya ya. Iya. Hanya perlu coach juga, dan bertemu orang yang tepat itu bagian juga dari perjalanan yang penting juga kan. Yes, membuat sebuah usaha dan lain-lain. Yes, Pak. Sulit nggak sih berinteraksi dengan membangun apa ya, kayak bisa kita bilang mungkin banyak orang yang akhirnya melanjutkan bisnis yang dibangun oleh orang tuanya. Sementara mungkin Lauren bertemu orang yang mungkin secara personal, ya artinya tidak mewakili orang tua tetapi diri dia sendiri membangun bisnis ini. Yes, Pak. Terlihat nggak sulitnya atau sulit? Pak. Kita bilang independen ya. Independen ya. Saya nggak minta apa-apapun, minta bantu sama orang tua saya. Oke. Karena saya udah punya keluarga juga sendiri. Iya. Jadi semua yang saya habisin di sini dari uang kita sendiri. Gitulah. Kita kasih menginspirasi orang-orang juga di sini buka bisnis mereka sendiri. Jadi so they experience bagaimana. Oke. Jadi Sorry, kayak membagi pengalaman gitu Yes, ya. Pak. Mungkin itu lebih kepada panggilan jiwa juga ya. Yes, Pak. Lauren, kalau boleh kembali ke masa kecil barangkali ya. Tidak semua orang yang saya pahami berbisnis kemudian menyempatkan diri juga untuk berbagi. Lauren punya semacam gambaran kah atau apa ya, ada orang yang menginspirasi Lauren sejak kecil untuk bisa punya semangat berbagi yang cukup banyak dengan orang lain.
Ayah kah, ibu kah, atau mungkin ada Mungkin, tokoh-tokoh di Filipina? Mungkin ayah saya, Ayah. karena mungkin dia suka sekali membantu orang, bukan hanya di Banda Aceh aja, Oke. bukan di Aceh aja, di Filipina juga. Dia banyak Oke. banyak orang yang dia bantuin. So bukan related with coffee ya, tapi Yeah. in any Apapun kind of, ya, yes. any kind ya. Yes sir. And then like waktu saya datang di Banda Aceh ya, saya mau ngikuti juga dia. Oke. Dan kita bukan ada proyek di sini, kita ada proyek juga di Filipina. Cuman di sini beda sedikit karena saya mau mengajar standard international skills with barista. Itu yang bedanya sedikit. Dan kita bagi ilmu yang kita bilang gratis. Oke. Saya nggak minta apa-apapun kembalikannya. Pokoknya mereka mau aja diajarin ya. Bisa ngajari. Apapun siapapun yang datang di sini Boleh. kita bantu ya, saya bisa Iya. bantuin. Tapi ya harus sabar aja karena kan semuanya ada orang juga yang Iya, mungkin memang butuh waktu dan kesabaran Yes. menghadapin orang-orang setiap hari. Nah, kalau tadi kita sudah tahu bahwa inspirasinya Lauren dari ayah yang suka berbagi juga pada orang lain, akhirnya Yes, Pak. terikut, terlihat gitu ya. Sekarang udah punya berapa murid di barista? Ada yang private juga atau gimana? ada yang private. Yes, since last year, dari tahun yang lalu, mungkin sudah dari tahun yang lalu aja ya, Oke. mungkin 100. 100-an ya? Udah 100 sih, 100-an. belum termasuk dengan yang private class. Oke. Baru selesai training saya minggu yang lalu dari Malabo, Oke. karena dia mau buka usaha sendiri. Oke. Itu cerita contoh aja ya, dia buka Thai tea, Oke. tapi nggak jalan. 1 bulan itu waktu dia buka tidak ada yang mau beli. Oke. Jadi dia mau ubahin konsep dia, jadi cafe. Dan kemarin dia datang di sini, saya ngajarin dia, Oke. bagi ilmu saya. Aku bagi juga resep kita dari cafe ini untuk Oke. dia, biar dia bisa pakai juga. Iya. Ya, di Malabo dia. Jadi Lauren betul-betul tidak menyimpan rahasia resep sama sekali ya, membaginya pada semua orang. Semuanya. Kalau mereka mau pakai resep Iya. saya, silakan. Iya. Jadi benar-benar konsep hospitality yang sejati ya. Iya, cuman harus kasih tahu aja. Harus kasih tahu ya sebelumnya ya. Iya, kalau sama dia karena seperti adik juga, ya udahlah saya kasih Iya. beberapa resep saya untuk kamu, pakai aja silakan. Oke, oh my god. Ya, jadi memang betul-betul kayak membantu untuk mereka bisa melanjutkan lagi semangat Yes, Pak. mereka untuk bisnis mereka juga. Karena waktu itu dia sangat sedih. Oke. Habis berapa juta untuk buka Thai tea, beli franchise Thai tea itu. Dalam 1 bulan, satu bulan setengah tidak ada yang beli katanya. Tidak ada yang beli. Jadi saya bilang buka aja kafe walaupun kecil aja, beli mesin yang kecil aja. Saya bisa bantuin kamu, saya ngajarin kamu. Oke. Yang penting kamu semangat itu aja. Ya, yang penting Jangan. membantu orang yang punya semangat. Yang penting semangat dulu ya. Kemudian Masalah. bisnisnya bisa jalan. Ya, apapun masalah kita dari belakang itu, sekarang kita bisa pakai itu untuk belajar. Jadi jangan sedih. Semuanya punya waktu. Iya. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Betul. Kalau tadi kita dengar oleh cerita Lauren mensupport anak-anak yang datang dari Malabo, dari tempat Iya. lain, memberikan mereka semangat supaya mereka jangan bersedih, semangat terus sampai berhasil. Kalau kita lihat dari apa yang Lauren sampaikan, mungkin Lauren juga pernah berada di posisi itu ya, mungkin sebelumnya. Ya, Mungkin bisa pasti cerita ada. sedikit. Ya, ada waktu yang bisnis kita nggak jalan, itu Oke. pasti sudah given ya kita Iya. bilang. Tapi kalau kita terlalu dipikir itu, karena kami di Filipina kayak gitu sih pikirannya. Iya. The way we think much more with the problem, Oke. makin banyak masalahnya. Yang penting kita cari solusi, biar kita bisa lihat yang positifnya. Oke. Apa positifnya? Kalau saya lihat murid-murid saya sukses, murid-murid saya senang, jadi Oke. bekerja di sini, saya udah senang di situ. Oke. Itu yang motivasi saya. Jadi selalu lihat positifnya ya. Yes, kita cari positif. Semuanya kita punya masalah, Oke. masalah pribadi. Ya. Yang penting kalau ada masalah jangan terlalu dipikirkan. Kita harus cari solusi atau cari jalannya yang positifnya aja. Oke, yang penting kita punya jalan keluar dan kita tidak berlama-lama di masa sedih seperti Yes. itu. Lauren, ini orang-orang kan pada terdampak dengan pandemi. Tapi Lauren membuka usaha justru lebih seru di masa pandemi nih.
ada tidak rahasianya atau mungkin berdampak tidak dengan orang-orang yang datang sementara karena bisnisnya dibuka di masa pandemi? Ya, kita buka barista training in the middle of pandemic. Ya. Jadi waktu itu saya nggak terlalu Berpikir lihat ada atau efeknya ya. Oke. Karena pertama kali saya buka barista training sudah dapat 10 orang yang masuk barista Yang training. masuk barista training, Iya, oke. sebenarnya cuma kita jaga-jaga aja, pakai masker aja waktu Oke. itu. Waktu itu saya ingat ya semua kami pakai masker di Iya, dalam. protokol kesehatan Ya, ya. protokol kesehatan. Tapi artinya at least business as usual is not problem ya. No, it doesn't affect anything. Tidak Oke. terlalu Jadi effect. tetap berjalan normal. Yes. Kalau begitu industri kopi dan roastery ini kan menjadi industri yang sebenarnya juga diminati oleh banyak orang meskipun which is pandemi juga. Yes, well banyak yang kafe yang tutup tiba-tiba karena Ya. mungkin bulan pertama sampai bulan keempat pandemi banyak yang takut lah, otomatis itu Ya, banyak yang takut ya. pulang kampung. Jadi banyak kafe yang tutup. Tapi untuk barista training tidak terlalu Oke. effect. Justru mereka bertambah-tambah ingin belajar ya. Ya, cuman pada mereka saat mau itu. belajar. Ya itulah. Ya mungkin lebih banyak untungnya juga kan. Biasanya belajar harus keluar kota, Betul. ongkos pesawat, penerbangan, penginapan. Tapi ini tinggal datang aja ke tempat Lauren tempat dan kita. bisa belajar. Ya, mereka Tapi- nggak usah jauh-jauh, Nggak usah dan jauh-jauh. nggak usah habis berapa jutaan di sini. Iya, Sangat tapi murah. ini belajar dengan harga murah sampai bisa gitu sampai ya. sampai bisa. Kalau belajar jadi barista, kalau kita tahu kan orang mesti pergi. Kalau di Aceh ya sebelum pandemi ya harus ke Jakarta, ongkos pesawat, Iya. nginap di hotel, bayar lagi untuk ikut kursus training. barista training. Iya. Gitu. Nah sementara Lauren sendiri memberikan harga yang sangat murah sekali. Berapa rupiah untuk sekali belajar pada Lauren? Mungkin teman-teman bisa Ya. dengar. Waktu kita buka barista training di dalam 6 bulan, saya mintanya 200 saja per orang. 200.000. 200 saja dan sudah termasuk sertifikat, Oke. sudah termasuk makan siang juga waktu itu. Oke. Ya, saya kasih promosi aja dulu biar anak muda ya, karena kan kita tahu situasi ekonomi juga di sini. Ya. Makanya saya kasih harga yang kayak gitu untuk bayar what do you call this? Operationnya lah. Operation ya. Untuk operationnya aja. Jadi saya nggak ada dapat apa-apapun di situ. Ada beberapa orang yang masih untuk menurut mereka masih mahal. Oke. Tapi kalau kami udah kasih tahu, coba Google aja, cek aja harga, banding aja harga di Medan dan di Jakarta, Yeah. jutaan. Minimal 2 juta, ada yang sampai 8 juta. Ongkos pesawat Kasihan. lagi. Aku kasihan sama orang kayak gitu, habis banyak duit kayak gitu. Mendingan taruh aja, disimpan aja dulu Untuk kalau modal. udah modal untuk buka bisnis. Gak usah pun habis banyak kayak gitu. Kita di Banda Aceh ada yang trainer, beberapa trainer saya juga, yang kawan saya juga yang trainer. Oke. Nah, mereka sangat siap juga untuk membantu. Waktu itu. Jadi memang membuka training barista dengan harga yang murah. Iya. Sekali 200.000. Meski demikian masih ada juga yang minta kurang. Iya, ada Mungkin- yang tidak sanggup juga bayar. Ada yang tidak sanggup. Jadi saya pakai duit aja saya sendiri untuk biar dia bisa ikut Oke. barista training. Dan habis itu mereka bisa magang juga di tempat kita. Oke, Di maka cafe malah kita. disiapkan tempat lagi Iya. buat magang, mereka mulai membuat kopi juga ya. Dan termasuk juga hospitality untuk melayani orang-orang yang datang minum kopi. Betul. Termasuk Apalagi- mengajarkan itu juga. Yes, hospitality dengan apalagi Banda Aceh banyak orang asing yang masuk di sini, Oke. turis. Iya. Sebelum pandemik ya memang banyak kali di sini yang boleh di sini. Ya saya ngajarin mereka juga dengan hospitality, Oke. good quality customer service. Customer service. Once the customer enters the place, like they can say hello, good afternoon, Okay. good morning, how are you, like that. And then when they leave the cafe, they have to say thank you, come again, something Okay. like that. So I'm just trying to teach them to be more hospitable. Jadi ternyata mengajari orang untuk mengucapkan terima kasih juga Yes. perlu effort juga ya. So that's Padahal- part of the Yeah, training okay. that I'm giving here as well. Iya, iya, datang lagi, terima Datang kasih lagi, gitu ya. so they will feel welcome. Oke, Lauren, bagaimana Lauren melihat dunia bisnis kopi di Aceh, dan mungkin Lauren punya sedikit gambaran
kan Loren sempat cerita juga menerima kopi-kopi juga dari Takengon ya. Yes, Pak. Membeli juga dari para petani. Yes, Pak. Kenapa bisa terpikir seperti itu? Apa memang sudah ada dalam planning Loren sebelumnya? Sudah, pertama planning saya mau buka roastery aja. Roastery aja. Roastery aja. Waktu habis setelah Australia, memang saya rencana coffee roastery aja. Oke. Waktu itu saya keliling-keliling di Banda Aceh tahun 2018 ya. Saya kaget banyak cafe di sini. Oke. Di situ masuk Terpikir terpikir barista training, buka barista training dan / coffee roastery. Dan at the same time kita ada kerja juga dengan petani-petani di Takengon. Oke. Nah, kita bantu-bantu juga dia cari link reselling beans di luar negeri juga. Oke. Jadi saya bantuin juga. Jadi Loren membantu mereka ya untuk connecting. Jadi saya link aja. Saya jadi saya yang kasih link aja dengan jual biji mereka di luar negeri. Gitu. That's part of my job. Iya. Tapi ya saya pikir itu juga bagian dari sebuah dedikasi ya untuk membantu orang lain seperti itu. Apa cita-cita Loren ke depan? Ini sudah barista training, sudah punya coffee shop sudah, dan saya dengar juga mengajarkan bahasa Inggris juga untuk beberapa expatriat juga. Itu tuh gimana ceritanya bisa semua terlaksana? Karena kan saya punya keluarga juga, jadi I need income as well for my family. Oke. Jadi saya ambil ekstra juga kalau setiap hari dalam 1 jam aja saya mengajar bahasa Inggris untuk anak kecil. Dan then aku menerima jasa roasting juga. Saya punya cafe di sini, mereka yang tidak ada roastery, jadi mereka suruh saya gonseng biji mereka. Ya, di situ saya dapat untuk pengeluaran kami juga untuk keluarga saya. Iya, jadi banyak hal yang bisa dilakukan ya. Yes, Pak. Ada mimpi-mimpi, you're dreaming maybe untuk di depan seperti mau ngapain di masa depan nanti? Ada lagi yang mau dilakukan nggak? Sebenarnya saya mau fokus dulu apa yang di depan saya sekarang. Untuk di depannya belum kepikiran lagi. Belum kepikiran. Jadi, let's see what's gonna happen next year. Gimana tahun yang lalu. Iya. But hopefully memang ada waktunya saya harus keluar. Harus ada satu orang Aceh yang pegang bisnis saya. Ada orang yang lanjutin Sprout Barista Training. Ada orang lokal di sini yang udah siap mengajar untuk pemuda-pemudi di sini. Jadi emang betul-betul cita-cita yang mulia ya, transformatif your dream, tapi juga pengen juga delegationnya ke orang lain yang mungkin dia siap ketika Loren nanti akan melanjutkan lagi impian-impiannya di tempat-tempat lain seperti itu. Kita bicara sedikit tentang Sprout. Yes, Pak. Itu kan maknanya berkembang, tumbuh dengan positif. Bisa cerita sedikit nggak? Mungkin memang sudah ada semacam kayak bukan saja ide, tetapi memang tujuan hidup. Kan nggak sekedar ditabalkan juga menjadi nama di Coffee Roastery ini. Jadi saya kepikiran waktu itu seperti barista training juga. Kalau kita ngajarin satu murid untuk kasih skills dia untuk barista training, kan seperti tumbuh dia dari bibit sampai lama-lama dia tumbuh kan. And then they will grow. They will grow in the future. They can have their own business. Mereka punya bisnis sendiri kayak Sprout. Makanya saya kasih nama Sprout. Jadi tumbuh berkembang. Tumbuh dia. Sedikit ini bocoran nih kepada teman-teman yang nonton. Ada makanan dan minuman apa saja di Sprout ini? Kalau saya sih udah coba ya. Kalau saya cerita nggak seru ya, cerita Loren aja. Kita di Sprout Cafe kita ada khas Filipina juga, hanya satu, dan beberapa makanan khas dari luar negeri. And then kita chicken caldereta from the Philippines. So it's our specialty food in the Philippines. And we have pasta bolognese, we have spaghetti. And then the rest is from the locals. So I bought some local frozen foods as well. So jadi nggak perlu jauh ke Filipina, tapi bisa menikmati makanan Filipina di Sprout Coffee and Roastery ya. Jadi
memang sangat ini ya, apa namanya, menjadi andalan di kafe ini. Yes, Pak. And then most of our food here, kebanyakan makanan kita di sini disajain makanan Western. Western. Tahu lah banda Aceh, banyak orang ulit di sini, orang Iya. asing sini yang tinggal di sini. Sekarang mereka masih sering kemari nggak dalam kondisi Ada pandemi yang ada ya? datang di sini kawan saya. Oke. Beberapa kawan juga. Kemarin aja hari Minggu kita tutup, ada orang Korea yang datang di sini. Oke. Kita mau Dia mau pengen makan ini cuma ya. kita tutup, saya bilang. Oke. Baik Loren. Loren, sebelum kita closing, mungkin Loren ingin ingatkan sesuatu kepada anak muda di luar sana. Bagaimana caranya supaya mereka tidak patah semangat juga ya. Ketika berbisnis kan orang selalu dihadapi dengan masalah modal ya. Orang selalu berpikir oh tidak ada modal, tapi kreativitas juga satu yang paling perlu kita pikirkan untuk tidak berhenti dan juga ditambah semangat. Yes, Pak. Mungkin Loren bisa berikan sedikit tips and tricks saja. Kalau kita mau buka bisnis, tidak usah banyak modal-modal. Oke. 10 juta atau 15 juta kalau kita punya uang kayak segitu sudah bisa buka bisnis sebenarnya. Kita bisa buka di depan rumah kita, atau memang ada yang tanah yang kecil yang kita bisa sewa yang sangat murah, ya boleh langsung buka. Yang penting kita mulai pelan-pelan aja. Oke. Jangan langsung habisin duit kita untuk buka modal aja untuk Iya. buka kafe. Itulah. Ya. Tapi gunakan sumber daya yang sedikit pun, tapi bisa dijadikan sebagai Yes. modal bisnis di awal ya. Baik Loren, satu lagi ya, orang-orang yang sudah belajar di sini, Yes, kayak Pak. student di Kafe Barista ini, barista training, kemudian ada nggak mereka yang sudah buka kafe juga, bahkan jadi owner kafe shop mungkin ya, ada? Ada, sudah kebanyakan 10 orang sih, atau 10 lebih orang ya. Aku nggak bisa hitung lagi. Ya ada yang pernah kerja di Ace, dia sudah ada posisi di situ. Oke. Jadi dia pilih buka usaha sendiri aja, buka kedai kopi sendiri. Oke. Itulah yang saya bilang, tidak usah punya banyak model di sini. Kalau kita punya 10-15 juta, silakan langsung buka bisnis. Oke. Kopi bisnis ini nggak bisa mati. Iya. Jadi itulah, Iya. ada yang di Olele, ada yang di Jambi, Oke. ada yang kerja sekarang di Harvest, Oke. ada yang kerja, pokoknya punya usaha sendiri Punya lah, usaha ya. punya kafe sendiri. Dan artinya apa yang mereka pelajari juga mereka implementasikan di Yes, bisnis Pak. Yes, mereka. Loren, terima kasih banyak Loren atas waktunya, sudah ngobrol-ngobrol, sudah sharing, dan saya nggak bisa bayangin bahwa seorang anak muda seperti Loren tidak saja membuka bisnis, tapi dia juga semangat untuk mengeducate juga orang-orang Yes, Pak. untuk bisa belajar dan tidak pelit akan ilmu yang dimiliki ya. Tetap akan ada lagi seperti itu. Semoga Loren tambah sukses bisnisnya. Terima kasih banyak Pak Hendra untuk waktu ini. Dan sehat selalu dan terus bisa memberikan inspirasi buat anak-anak muda Aceh dan calon-calon pebisnis yang hebat di Aceh mungkin akan bisa berbisnis yang lebih hebat juga di masa yang akan datang. Sekali lagi, thank you so much Pak Hendra Thank you so for much. this opportunity, and then Yeah. more power, and we will support you as well. Terima kasih Lauren. Sahabat semua, itu tadi obrolan saya dengan Lauren, seorang anak muda yang datang jauh-jauh dari Filipina, bekerja, ikut membantu ayahnya di Aceh, kemudian sekolah lagi di luar, kemudian membuka peluang-peluang bisnis di Aceh. Satu yang ingin saya sampaikan yang cukup menarik adalah Lauren hadir dengan konsep coffee shop tidak saja sekedar untuk berjualan kopi. Tapi sebelumnya Lauren mendirikan dulu sebuah training barista yang mengedukasi anak-anak muda untuk tahu bagaimana menjadi barista yang baik, kemudian bisa membuka kedai kopi, juga bisa menjadi owner untuk macam-macam bisnis yang sedang mereka rencanakan yang terkait dengan kopi. Dan satu lagi, apa yang kata Lauren, jangan pernah kita pelit untuk berbagi ilmu. Jangan pernah merasa bahwa ilmu yang kita miliki akan menjadi milik kita sepenuhnya. Justru dengan cara kita berbagi, kita akan mendapatkan lagi ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan itu akan menjadi pahala juga untuk akhirat kita. Dan semoga obrolan saya dengan Lauren bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Dan sampai ketemu lagi di program Buku Inspiring Like a Book lainnya dengan tokoh-tokoh inspiratif yang lain juga. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.